Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Zidni, dari jurusan Ilmu Politik dengan NIM 22090638. Di sini saya akan membahas tentang dinamika pemerintahan desa, politik lokal, dan otonomi daerah. Nah, pertama-tama kita harus memahami apa itu pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah tingkat paling bawah dalam struktur administratif negara Republik Indonesia. Setiap desa dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk oleh camat setempat. Lalu, apa saja dinamika yang ada di dalamnya? Yang pertama ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi pemerintahan desa biasanya terdiri atas lurah, sekretaris desa, ketua DPRD kabupaten atau kota, dan beberapa staf lainnya. Nah, mereka bekerja sama untuk mengatur urusan desa mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Nah, apa fungsinya? Fungsi utama pemerintahan desa adalah mengurus kebutuhan dasar warga, desa seperti air minum, listrik, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Nah, mereka juga bertugas mengkoordinasikan program-program pembangunan desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Nah, apa masalah yang ada di dalamnya? Nah, salah satu masalah yang sering dialami oleh Pemdes atau pemerintahan desa adalah kurangnya sumber daya manusia dan finansial. Nah, banyak desa masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk melakukan pekerjaan rutinitas harian. Nah, yang kedua, politik lokal sendiri berkembang di level regional seperti kabupaten atau kota. Di sini kita bisa melihat bagaimana sistem politik berinteraksi dengan kepentingan masyarakat lokal. Nah, yang pertama ada sistem politik kabupaten atau kota, di mana biasanya sistem politik di kabupaten atau kota ini dimulai dari pemilihan legislatif dan eksekutif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa kita sebut DPD, kabupaten kota dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik. Nah, yang kedua ada isu-isu politik. Isu-isu politik ini cenderung fokus pada solusi-solusi spesifik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya, pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan kesehatan primer, dan upaya mitigasi bencana alam. Nah, yang ketiga ada aktivisme sosial. Aktivisme sosial juga bermain peran penting dalam politik lokal. Kelompok-kelompok masyarakat sipil seringkali terlibat dalam kampanye-kampanye yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Nah, bagian ketiga itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep yang cukup kompleks namun sangat esensial dalam arsitektur pemerintahan modern Indonesia. Nah, pertama konsep dasarnya itu konsep otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, pindahkan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada unit-unit administratif yang lebih rendah seperti provinsi dan kabupaten kota. Implementasinya melibatkan transfer fungsi-fungsi pelayanan publik dari pemerintahan pusat ke daerah-daerah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Apa challenge-nya otonomi daerah ini diimplementasikan begitu? Meski memiliki tujuan positif, implementasi otonomi daerah juga menghadapi beberapa challenge seperti perbedaan kemampuan administratif antar wilayah dan resiko korupsi yang semakin sulit dikontrol. Nah, kesimpulan singkat ini dari dinamika pemerintahan desa, politik lokal dan otonomi daerah adalah di mana struktur organitisnya relatif sederhana tapi fungsinya sangat vital dalam mengurus kebutuhan dasar